Rebahkan tubuhmu perlahan. Biarkan setiap helai ototmu mengendur. Lepaskan semua tegangan, beban dan hiruk-pikuk yang kamu pikul di pundakmu sepanjang hari ini. Biarkan mereka luruh, menyatu dengan tempatmu bersandar. Sekarang, tarik nafasmu dalam-dalam. Rasakan udara sejuk mengisi rongga dadamu. Lalu buanglah perlahan, seolah kamu sedang melepaskan semua keraguan yang tersisa. Bayangkan kita sedang berada di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pesisir. Di sini, waktu seolah kehilangan maknanya. Langit selalu tampak melankolis dengan warna semburat jingga yang abadi. Suara ombak di kejauhan terdengar seperti bisikan kuno yang menyapu pasir pantai secara perlahan. Ritme alam yang mengajak jiwamu untuk ikut melambat. Di desa yang sunyi inilah, hidup seorang pria bernama Saka. Jika kamu melihatnya dari kejauhan, Saka tampak seperti gambaran ketenangan yang sempurna. Namun, di balik tatapan matanya yang teduh, Saka memiliki sebuah dunia yang sangat luas, sebuah jagat raya imajinasi yang tak memiliki batas. Di dalam kepalanya, ia adalah penguasa badai dan penakluk puncak-puncak tertinggi. Setiap sore, ketika matahari mulai meredup, ia akan duduk di sebuah kursi kayu tua di teras rumahnya. Di kursi itulah petualangannya dimulai. Dalam pikirannya, ia tidak sedang duduk diam. Ia sedang berjuang dengan tangan kosong mendaki tebing-tebing karang yang tajam dan dingin. Ia bisa merasakan percikan air laut yang asin saat ia mengemudikan kapal menembus badai raksasa di tengah samudra yang mengamuk. Jantungnya berdegup kencang, adrenalinnya memuncak, dan ia merasa begitu hidup. Namun, setiap kali imajinasinya berhenti dan nafasnya kembali teratur, Saka selalu menemukan dirinya kembali pada kenyataan yang pahit. Ia masih berada di kursi kayu yang sama, di teras yang sama, di bawah atap yang sama. Ia menunduk dan melihat secangkir kopi di sampingnya. Kopi yang kini sudah mendingin, permukaannya tenang tanpa uap, mencerminkan keheningan hidupnya yang membeku. Saka mulai menyadari bahwa hidupnya hanyalah sebuah pengulangan yang melelahkan. Ia seperti sebuah jam dinding yang bergerak dari satu detik ke detik berikutnya, berputar di lingkaran yang sama, tanpa pernah benar-benar pergi kemanapun. Ia bergerak secara mekanis, melakukan rutinitas tanpa benar-benar merasakannya. Ia merasa terjebak dalam rasa aman yang perlahan-lahan mulai terasa mencekik, seperti sebuah penjara tanpa jeruji besi. Kenyamanan rumahnya, kehangatan selimutnya, dan kepastian bahwa hari esok akan selalu sama dengan hari ini, kini terasa seperti dinding beton yang mengurung jiwanya. Ia sadar, ia tidak akan pernah hancur karena badai jika ia tetap di sana. Tapi ia juga sadar bahwa ia sedang perlahan-lahan membusuk di dalam zona nyaman yang ia bangun sendiri. Hingga pada suatu malam, ketika rembulan bersembunyi di balik barisan awan hitam dan seluruh desa sudah terlelap dalam mimpi-mimpi yang dangkal, sebuah ketukan pelan terdengar di pintunya. Tok, tok, tok. Ketukan itu tidak keras, namun suaranya bergema di dalam rumah Saka yang sepi, seolah-olah kayu pintu itu sendiri yang sedang memanggil namanya. Di ambang pintu,
berdirilah seorang nelayan tua dengan kulit yang legam dan kerutan wajah sedalam palung samudra. Tanpa sepatah kata pun, ia menyerahkan sebuah titipan kecil, sebuah kotak tua dari kayu jati. Saat jari-jari Saka menyentuhnya, aroma kayu jati yang harum bercampur dengan bau garam laut yang pekat langsung memenuhi indranya. Seakan kotak itu baru saja diangkat dari dasar laut. Di dalam kotak yang berdebu itu, hanya ada selembar surat kecil yang kertasnya sudah rapuh dan satu keping logam kuno yang sudah digerogoti karat. Surat itu berasal dari mendiang ayahnya, seorang pelaut yang sepanjang hidupnya lebih akrab dengan peluit angin badai daripada suara tawa putranya sendiri. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Saka membaca baris demi baris kata yang ditulis dengan tinta yang hampir pudar. Saka, anakku, pergilah ke mercusuar tua di ujung tanjung. Ada sesuatu yang tertinggal di sana untukmu. Sesuatu yang tak bisa aku berikan melalui kata-kata. Berhentilah sekadar membayangkan langkah, mulailah mengayunkannya. Biasanya, mekanisme pertahanan di dalam otak Saka akan segera bekerja. Ia akan segera membangun 1000 alasan untuk tetap diam di dalam rumah. Ia akan berpikir bahwa jalan menuju Tanjung itu gelap gulita, licin karena lumut, dan penuh dengan bahaya yang tak terlihat. Ia akan meyakinkan dirinya bahwa esok pagi adalah waktu yang lebih baik. Dan kita semua tahu, esok pagi seringkali berarti tidak pernah. Namun malam ini ada yang berbeda. Aroma laut yang menguar dari keping logam di genggamannya seolah memiliki detak jantung sendiri. Logam dingin itu seolah menyedot semua keraguan yang selama ini menyumbat jiwanya. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mesin berpikir Saka berhenti bekerja. Logika amannya menyerah pada rasa penasaran yang membakar. Tanpa rencana, tanpa persiapan, Saka berdiri. Ia mengenakan jaketnya yang sudah lama tergantung kaku, seolah jaket itu sendiri sudah bosan menunggu momen ini. Dengan jantung yang berdegup kencang, sebuah detak yang sudah lama ia lupakan, Saka melangkah melewati ambang pintunya. Ia meninggalkan kenyamanan yang mencekik itu di belakangnya, dan untuk pertama kalinya, ia memilih untuk berjalan menembus kegelapan daripada hanya bermimpi tentang cahaya. Perjalanan Saka dimulai dengan langkah-langkah kecil yang terasa asing di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar yang basah oleh embun. Awalnya, ia merasa goyah. Namun perlahan, ia mulai merasakan udara malam yang tajam dan dingin menyentuh kulitnya. Sebuah rasa dingin yang nyata, yang tidak bisa ia dapatkan hanya dengan berimajinasi di depan perapian. Anehnya, setiap langkahnya tidak lagi terasa berat seperti biasanya. Beban yang selama ini menghimpit pundaknya seolah menguap ke udara malam. Itu karena untuk pertama kalinya, ia tidak sedang berlari mengejar sesuatu. Ia tidak sedang memikirkan seberapa jauh lagi ia harus melangkah atau hasil akhir apa yang menantinya. Ia hanya hadir sepenuhnya. Ia merasakan tekstur tanah yang tidak rata di bawah kakinya, mendengarkan simfoni jangkrik di sekelilingnya, dan mengikuti irama nafasnya sendiri yang kian lama kian menyatu dengan detak jantung alam. Ia berjalan terus, menembus rimbunnya hutan pinus yang menjulang tinggi, seolah pohon-pohon itu adalah saksi bisu yang menjaga rahasia malam. Suara angin yang berhembus di sela-sela jarum pinus terdengar seperti musik yang sangat tenang. Sebuah nyanyian tanpa kata yang selama ini tenggelam oleh kebisingan pikirannya sendiri. Di tengah kesunyian hutan itu, sebuah kesadaran menghantamnya dengan lembut namun telak. Selama ini ia telah menjadi pencuri bagi hidupnya sendiri. Ia terlalu banyak bermimpi hingga lupa cara merasakan.
Ia terlalu sibuk membangun istana di awan sampai ia lupa bahwa tanah yang ia injak memiliki ceritanya sendiri. Langkah kaki Saka akhirnya membawanya sampai ke ujung tanjung, tempat di mana sebuah mercusuar tua berdiri tegak, berkarat namun tetap kokoh melawan waktu. Ia menaiki anak tangga spiral satu demi satu, mendengarkan derit kayu yang menceritakan tentang kesepian yang panjang. Namun, saat ia tiba di puncaknya, Saka tidak menemukan peti penuh emas atau harta karun yang berkilauan. Ia hanya menemukan sebuah kursi kayu tua yang sudah lapuk, diletakkan tepat menghadap ke arah samudra lepas yang seolah tak memiliki tepi. Saka duduk di sana, dan seketika itu juga, dunia seolah berhenti berputar. Ia melihat bulan purnama yang tergantung megah di langit, dengan cahayanya yang jatuh tepat ke permukaan laut, menciptakan sebuah jalur perak yang panjang dan tak berujung di atas air yang gelap. Jalur cahaya itu tidak menunjuk ke arah harta karun manapun, melainkan menunjuk ke arah dalam, ke pusat kedamaian yang selama ini ia kunci rapat di dalam dirinya. Saka duduk di sana, membiarkan waktu mengalir tanpa ia coba untuk menggenggamnya, hingga warna hitam langit perlahan memudar menjadi biru keunguan yang lembut. Ia duduk di sana hingga fajar tiba. Di puncak mercusuar itu, di tengah hening yang paling jujur, ia menyadari sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan imajinasinya. Bahwa rahasia untuk benar-benar hidup bukanlah tentang melakukan hal-hal besar yang menakjubkan atau mencari pengakuan dunia. Rahasianya jauh lebih sederhana, namun jauh lebih berani, yaitu berani hadir sepenuhnya di momen ini. Ia tidak perlu terbang ke Greenland untuk merasa hidup. Ia tidak perlu menaklukkan badai di tengah laut untuk merasa berarti. Ia hanya perlu berani melangkah keluar dari pintunya sendiri, membiarkan kulitnya menyentuh udara, dan membiarkan kakinya merasakan tekstur bumi yang kasar. Saka tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini, rasa malas dan keengganannya bukanlah karena ia lemah atau tidak mampu, tapi karena ia belum memberikan dirinya izin untuk mulai bergerak. Ia terlalu takut untuk gagal, hingga ia lupa bahwa diam di tempat adalah kegagalan yang paling nyata. Kini, saat fajar mulai merekah dan semburat emas mulai membasuh permukaan laut, Saka berdiri dan berjalan pulang. Namun ia tidak lagi pulang sebagai pria yang sama. Ia berjalan dengan langkah yang ringan, seolah beban bertonton yang ia bawa semalam telah tertinggal di puncak mercusuar. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar bayangan di kepalanya. Ia menikmati setiap tarikan nafasnya yang segar, merasakan oksigen murni mengisi setiap sel tubuhnya. Dunia di sekitarnya, pohon pinus, bebatuan tanjung, hingga deburan ombak, kini tampak lebih cerah, lebih tajam, dan jauh lebih nyata daripada semua fantasi yang pernah ia bangun. Dan sekarang, saat suaraku perlahan mulai meredup, biarkan dirimu menjadi seperti Saka yang sudah menemukan kedamaiannya di ujung tanjung. Kamu sudah melangkah cukup jauh hari ini. Kamu sudah berjuang, kamu sudah bertahan, dan kamu sudah memberikan yang terbaik yang kamu bisa. Cukup untuk hari ini. Biarkan pikiranmu yang lelah beristirahat, biarkan tubuhmu rileks sepenuhnya ke dalam pelukan malam. Tidak ada lagi tugas yang harus diselesaikan, tidak ada lagi beban yang perlu dipikirkan sekarang. Lepaskan semuanya. Esok adalah lembaran yang baru. Hari di mana kamu akan bangun dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih jernih, dan keberanian yang sama seperti Saka. Keberanian untuk sekadar melangkah keluar dan merasakan hidup. Terima kasih telah menemani perjalanan Saka malam ini. Jika cerita ini telah memberikan sedikit ruang bagi hatimu untuk bernapas lebih lega, silahkan berikan tanda like
dan pastikan untuk subscribe agar kita bisa bertemu kembali di malam-malam selanjutnya dalam kisah-kisah batin yang lain. Jangan simpan kedamaian ini sendirian. Share cerita ini kepada siapapun yang mungkin sedang memikul beban berat atau mereka yang butuh sedikit pelukan kata-kata sebelum menutup mata. Kini, biarkan suaraku menghilang bersama heningnya malam. Kamu aman, kamu tenang, dan kamu sangat berharga. Rehatlah dengan damai. Semoga mimpimu indah.